Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Yolanda Siregar. Saya dari jurusan Studi Agama Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya nikmat karunia sehingga saya bisa menyelesaikan tugas hasil wawancara saya mengenai analisis psikologis korban sempalan terhadap ketauhidan di Kecamatan Setabat, Kelurahan Dendeng, Kabupaten Langkat. Nah, tak lupa juga saya ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Makalah ini disusun sebagai tugas mata kuliah aliran sampalan, yaitu Bapak Dr. Haji Indra Arahab MA, yang dimana tujuan dari hasil wawancara saya ini yaitu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena aliran sampalan yang muncul di tengah masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan dampaknya terhadap kondisi psikologis dan pemahaman ketauhidan para korbannya. Dengan adanya pembahasan ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus menambah wawasan mengenai pentingnya menjaga kemurnian akidah serta meningkatkan kepekaan terhadap potensi penyimpangan keagamaan di lingkungan sekitar. Jadi dalam proses penyusunan hasil wawancara saya ini, saya menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun isi pembahasan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang inklusif dari Bapak dosen pengampu maupun bagi para pembaca makalah tersebut. Sampalan keagamaan merupakan salah satu dinamika sosial keagamaan yang terus muncul dalam masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah Sumatera Utara. Jadi aliran tersebut terjadi ketika sebuah kelompok atau individu mengembangkan tafsir, praktik atau pemikiran mereka tersendiri yang ini bersifat ekstrim, terutama dalam hal akidah. Jadi dalam konteks Islam, penyimpangan tersebut seringkali berkaitan dengan konsep ketauhidan yang merupakan inti dari seluruh ajaran agama, baik dari agama Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Buddha maupun Konghucu. Jadi prinsip ini terkadang disalahgunakan oleh beberapa oknum atau beberapa orang. Jadi hasil wawancara saya dengan Ibu Yusni Jarlubis yang mengatakan bahwa Kecamatan Setabat khususnya Kelurahan Dendeng, Kabupaten Langkat ini memiliki sejumlah kasus keterlibatan warga dalam kelompok sempalan keagamaan, mulai dari memunculkan perhatian masyarakat dan tokoh agama setempat. Masyarakat yang pada awalnya ingin memperdalam ajaran agama atau ingin menenangkan ketenangan spiritual justru masuk ke dalam pola ajaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam, yang dimana lingkungan sosial yang religius dan keinginan kuat untuk mendalami ketuhanan terkadang dimanfaatkan oleh beberapa pihak, baik itu kelompok maupun per individu. Jadi biasanya pengikut baru itu biasanya diberikan janji spiritual tertentu seperti kemampuan supranatural, penyembuhan, atau kedekatan khusus dengan Tuhan yang membuat mereka itu merasa istimewa dibandingkan masyarakat lain. Jadi ketika individu mulai masuk ke dalam ajaran tersebut, konflik psikologis sering muncul. Mereka mengalami dilema batin antara keyakinan sebelumnya dengan doktrin yang baru. Dari perspektif psikologi agama, fenomena ini sangat relevan untuk dianalisis mengenai proses bagaimana seseorang dapat terpengaruh oleh ajaran menyimpang melibatkan berbagai aspek, baik itu dari kondisi kejiwaan, kebutuhan spiritual, lingkungan sosial, hingga pola komunikasi seseorang terhadap kelompok tertentu. Jadi analisis psikologis memungkinkan saya untuk memahami dinamika internal korban serta bagaimana dampak tersebut mempengaruhi keyakinan tauhid mereka. Jadi penelitian ini menjadi penting karena penyimpangan tauhid bukan hanya menyangkut persoalan teologis, tetapi juga menyangkut kesehatan mental dan integritas spiritual korban. Jadi adapun rumusan masalah yang akan saya paparkan dalam hasil wawancara saya tersebut, yaitu ada 4. Yang pertama tentang bagaimana bentuk dan karakteristik ajaran sampalan yang berkembang di Kecamatan Setabat, Kelurahan Dendeng, Kabupaten Langkat. Yang kedua, tentu apa saja faktor psikologis yang menyebabkan masyarakat menjadi korban ajaran sampalan. Dan yang ketiga yaitu bagaimana kondisi psikologis korban setelah terlibat dalam ajaran sampalan. Dan yang terakhir yaitu bagaimana pengaruh ajaran sampalan terhadap pemahaman dan keyakinan tauhid para korban. Jadi hasil wawancara saya dengan Ibu Yusni Jarlubis sebagai kapling yang menyatakan bahwa kecamatan ini merupakan salah satu wilayah memiliki latar belakang yang sangat panjang
melalui perkembangan administrasi, sosial, dan budaya di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Sejak masa lampau, Stabat itu berada di dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Langkat, sebuah kerajaan Melayu yang berdiri sejak abad ke-16 dan mencapai puncak kejayaannya pada akhir abad ke-19. Jadi, perkembangan Stabat semakin pesat ketika kekuasaan kolonial Belanda memperluas kontrolnya terhadap wilayah Langkat. Belanda mengembangkan perkebunan tembakau, karet, dan kelapa sawit di berbagai kawasan, termasuk di daerah sekitar Stabat. Kehadiran perkebunan ini menarik masuknya para pekerja dari berbagai daerah di Nusantara, termasuk etnis Jawa, Batak, dan Mandailing yang kemudian bermukim di wilayah tersebut. Jadi seiring berkembangnya waktu, tempat yang awalnya hanya berupa pemukiman kecil mulai berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi dan administrasi. Jadi dalam perkembangannya, wilayah tersebut berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi pusat interaksi berbagai etnis dan kebudayaan. Masyarakat Melayu sebagai penduduk asli tetap mempertahankan identitas budaya mereka, sementara gelombang pendatang yang datang untuk bekerja dan bermukim memberikan warna baru dalam kehidupan masyarakat Stabat. Jadi, fenomena perkembangan ajaran Sampalan di Kecamatan Stabat, Kelurahan Dendang, Kabupaten Langkat merupakan persoalan sosial keagamaan yang memiliki dampak signifikan. Kondisi korban ajaran Sampalan umumnya terjerat bukan hanya karena lemahnya pemahaman agama, tetapi juga karena faktor psikologis seperti tekanan kehidupan, kebutuhan akan kepastian, kebutuhan akan penerimaan sosial, serta kondisi emosional yang tidak stabil. Faktor-faktor ini membuat individu lebih mudah dipengaruhi oleh doktrin-doktrin penyimpang yang dikemas dalam narasi spiritual, janji keselamatan, atau kedekatan dengan hal-hal yang gaib tidak sesuai dengan prinsip Islam. Proses masuknya kelompok ini memanfaatkan celah psikologis korban sehingga mereka merasa menemukan pegangan baru, padahal yang terjadi adalah manipulasi mental. Setelah terlibat dalam ajaran Sampalan, kondisi psikologis korban mengalami perubahan signifikan. Mereka menghadapi konflik batin yang mendalam akibat benturan antara ajaran tauhid yang benar dengan doktrin yang menyimpang yang mereka ikuti. Jadi sekian itu saja yang bisa saya sampaikan dalam hasil wawancara saya mengenai analisis psikologis korban terhadap ketauhidan pada kelompok masyarakat di Kecamatan Stabat, Kelurahan Dendang, Kabupaten Langkat. Saya berharap apapun hasil diskusi ataupun hasil wawancara saya tersebut mendapatkan manfaat bagi masyarakat sekitar ataupun bagi para pendengar, teman-teman sekalian semua. Sekian, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah ataupun terdapat kekeliruan di dalamnya. Saya mengucapkan beribu maaf. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.